Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTuber semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terima kasih telah menyempatkan waktunya kembali mengikuti kisah Islami di tayangan berikut ini. Yuk sobat, kita langsung ikutin ceritanya. Suatu hari Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asyik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda. Kedua pemuda itu memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami wahai Amirul Mukminin. Kisyaslah pembunuh ayah kami, yaitu hukuman had atas kejahatan pemuda ini." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah, benarkah engkau membunuh ayah mereka wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar wahai Amirul Mukminin, ceritakanlah kepada kami kejadiannya." Tukas Umar. Pemuda lusuh itu kemudian memulai ceritanya, "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, ku ikat untaku pada sebuah pohon kurma lalu ku tinggalkan untaku. Begitu kembali aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera ku cabut pedangku dan ku bunuh lelaki tua itu. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini. Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya, kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah atasnya," timpal pemuda yang lain. Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda solih dan baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena hilaf kemarahan sesaat," ujarnya. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya dan akulah yang akan membayarkan tebusan atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin," sergah kedua pemuda itu dengan mata masih marah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan rida jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda solih dan baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena hilaf kemarahan sesaat," ujarnya. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya dan akulah yang akan membayarkan tebusan atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin," sergah kedua pemuda itu dengan mata masih marah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan rida jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang, di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah kisyas atasku. Aku rida dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku penangguhan 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisyas." "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. "Mana bisa begitu," ujar kedua pemuda yang ayahnya terbunuh. "Sayangnya tidak ada wahai Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh balik bertanya kepada Umar. "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang mau menjaminmu, agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku wahai orang-orang beriman," rajuknya.
Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata. "Salman," hardik Umar marah, "kau belum mengenal pemuda ini, demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya ya Umar, dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh itu. Pemuda itu kemudian pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah si pemuda itu akan kembali, karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda itu, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama. Matahari hampir tenggelam, hari mulai berakhir, orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda itu. Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat merasa kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh itu. Akhirnya tiba waktunya penkisyasan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak karena menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. "Itu dia," teriak Umar. "Dia datang menepati janjinya." Dengan tubuhnya bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin," ujarnya dengan susah payah. "Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti, hingga kudaku sekarat di gurun. Terpaksa kutinggalkan, lalu aku berlari dari sana." "Demi Allah," ujar Umar menenanginya dan memberinya minum, "mengapa kau susah payah kembali? Padahal kau bisa saja kabur dan menghilang," tanya Umar. "Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan, di kalangan muslimin tak ada lagi ksatria menepati janji," jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan haru, lalu ia bertanya, "Lalu kau Salman, mengapa engkau mau menjamin orang yang baru saja kau kenal?" Kemudian Salman menjawab, "Agar jangan sampai dikatakan, di kalangan muslimin, tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya." Hadirin mulai banyak yang menahan tangis haru dengan kejadian itu. Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak, "Saksikanlah wahai kaum muslimin, bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu." Semua orang tersentak kaget. "Kalian," ujar Umar, "apa maksudnya ini? Mengapa kalian?" Umar semakin haru. Kemudian dua pemuda menjawab dengan membahana, "Agar jangan sampai dikatakan, di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya." Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. Pesan moral. Beginilah layaknya contoh umat Islam yang sebenarnya, bukan malah saling menghujat satu sama lainnya. Memaafkan merupakan sikap mulia yang amat dianjurkan dalam agama Islam. Seberat atau sepedih apapun manusia mengalami dampak akibat kesalahan yang dilakukan orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan setiap hamba untuk melapangkan dada terhadap kesalahan sesama.